Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Suara Gembala Golden Gate. Saudara, hari ini saya Pastor Bawi Setio dari Golden Gate Ministry Surabaya mendapatkan tugas untuk menyampaikan pesan gembala. Nah, pada bulan Agustus ini, puji nama Tuhan, kita memperingati hari kemerdekaan kita. Nah, negara Indonesia, saudara, kita akan belajar sedikit tentang bagaimana pesan daripada Paulus menghadapi pengajaran-pengajaran, menghadapi khotbah-khotbah. Mungkin di sekitar kita hari-hari terakhir ini banyak sekali media sosial, ya, begitu gencarnya, begitu dahsyatnya informasi-informasi itu, sehingga kita kadang tanpa sadar bahwa itu melenceng daripada kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita belajar daripada tulisan Paulus kepada jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Bagaimana pada saat itu jemaat yang digembalakan oleh Timotius menghadapi satu masalah pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang menyimpang daripada kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya. Yang kedua, dan setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, ciri-ciri atau tanda bahwa pengajaran yang benar di dalam kekristenan yang pertama adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan yang kedua adalah setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, setelah mari kita lihat apa yang dimaksud Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, ada dua kata, yaitu yang pertama adalah mengenal, yang kedua adalah kepunyaannya. Yang banyak orang tahu kalau presiden kita adalah Jokowi, tapi banyak orang yang tidak mengenal. Ya, banyak orang yang tidak mengenal secara pribadi, tapi hanya sekedar tahu. Tetapi Allah kita mengenal kita sebagai pribadi masing-masing. Kita dikenal Allah. Kita dikenal Tuhan sebagai Bapa, sebagai orang tua, sebagai ayah yang dari lahir kecil kemudian meningkat jadi dewasa, nikah dan sebagainya, kenal karena Tuhan adalah Bapa kita. Nah, demikian juga saudara, yang berikutnya, kita adalah kepunyaan Allah, kita milik Allah, kita anak Allah, kita adalah ahli warisnya Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15 dan 16 dan 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Dan roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai anak, saudara, kita mendapatkan dua hal penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Sebagai ahli waris, sebagai anak, kita menjadi ahli waris. Yang dimaksud adalah bahwa mungkin ahli waris apa gitu, mungkin secara dimengerti sulit.
Tetapi yang jelas, saudara, bagaimana caranya untuk mendapatkan warisan? Minta. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Di dalam ayat yang lain dikatakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Apabila kita berdoa, itu adalah sesuatu perbuatan untuk kita meminta kepada Tuhan. Berdoa adalah hal Tuhan mengajari. Kalau pada saat itu Tuhan di dalam khotbah di bukit, pengajaran Tuhan inti kepada manusia disampaikan di dalam pengajaran di bukit, saudara. Yang intinya adalah bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Berdoa itu adalah meminta, bukan hanya sekedar memohon. Meminta dari anak kepada Bapa. Status kita adalah anak, status kita adalah ahli waris, berhak mendapatkan janji-janji Allah, yaitulah warisan yang akan diberikan kepada kita. Yang kedua, sebagai anak, saudara, kita bukan hanya mendapatkan ahli waris, mendapatkan warisan, tetapi kita juga harus meneruskan pekerjaan bapak kita. Bahkan kita, orang tua kita mempunyai pekerjaan. Ya, seorang yang mempunyai usaha, kemudian anaknya meneruskan sebagai ahli waris, maka anaknya akan meneruskan usaha bapaknya. Demikian juga kita, sebagai anak kita meneruskan pekerjaan bapak, pekerjaan di surga. Ya, pekerjaan Tuhan Yesus waktu dia berada 3 tahun melayani manusia dalam pelayanan, kita harus teruskan. Jadikanlah semua bangsa murid-muridku, kata Tuhan. Ya, baptislah di dalam namaku. Ya, di dalam Markus 16 mulai ayat yang ke-16 dan seterusnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, sebagai gembala, ya harus menggembalakan jiwa-jiwa. Sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin Tuhan bukan tempatkan sebagai gembala, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang biasa mungkin, atau setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan, wajib untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan, meneruskannya. Jadi pesan gembala pada hari ini, saudara, ada 2 hal. Yang pertama, kita sebagai ahli waris, kita menerima janji-janji Tuhan dengan cara meminta sebagai anak kepada bapaknya. Yang kedua, kita sebagai ahli waris, saudara, kita tetap akan melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Artinya kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai gembala, sebagai jemaat biasa mungkin bisa melakukan pelayanan-pelayanan, atau yang jelas jadikanlah semua bangsa muridmu dalam kehidupan kita. Kita sehari-hari bisa melakukan penginjilan melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui contoh sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, mencerminkan satu pribadi Kristus yang sudah manunggal di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.